Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 28, 29, sampai terakhir 30 ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Fakta yang bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah sudah clear, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih jodohnya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu asmara Pisces memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk demun, ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup, ada sepasang kekasih saling bersulang ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang asmara, dimana di sini masih banyak ya. Artinya ketika kalian berharap ataupun berkeinginan agar asmara bisa stabil ya, berjalan lancar sesuai keinginan kalian, bisa baik-baik saja. Ini kelihatannya masih banyak sebuah halangan di sini gitu. Ketika kalian ingin menuju stabil ini masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Dan itu murni ya. Saya rasakan di sini ini energi dari pihak ketiga gitu loh, yang berusaha untuk menggagalkan ataupun berusaha agar kalian ini tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan sebuah ekspektasi yang kalian harapkan gitu loh. Jadi pihak ketiga ini orang toksik gitu loh, tidak mau melihat kalian senang, tidak mau melihat kalian bahagia. Makanya di sini seringkali kalian mendapatkan sebuah asmara yang terkadang berkonflik gitu loh, entah sama pasangan, entah sama orang baru, entah sama mantan lah, kira-kira seperti itu gitu loh. Karena intinya jelas di sini. Ada orang yang nggak suka sama kalian ketika asmara kalian tuh berjalan lancar, berjalan baik-baik saja sama pasangan. Ini banyak ini.
orang yang nggak suka sama Pisces. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cups. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal semuanya akan kembali bagus ya, ataupun akan kembali baik ketika kalian bisa menyikapi sebuah masalah. Nah, gitu loh. Jadi jangan mudah percaya ini Pisces ya, sama orang-orang yang mungkin apa ya, memberi informasi gitu dalam arti orang terdekat kalian lah. Nah, gitu loh. Ketika kalian tidak melihat sendiri, katakanlah jangan mudah termakan fitnah di sini dari orang-orang yang nggak suka sama kalian. Ketika kalian bisa untuk menyikapi sebuah masalah, ya, maka di sini bisa saja ini ada indikator asmara yang selama ini mungkin kurang baik ini akan kembali stabil. Nah, gitu loh. Bahkan di sini akan ada sebuah mungkin pertemuan-pertemuan. Ya, cuman harap waspada di sini. Bisa saja pertemuan-pertemuan ini hanya apa ya? Hanya sebuah keinginan yang semu gitu loh. Jadi tidak ada ketulusan di sini. Harap berhati-hati ya Pisces ya. Jangan sampai kalian hanya dimanfaatkan saja. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu di pekerjaan ataupun karir Pisces, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Seorang terbangun dari tidur dan sampingnya ini ada 9 pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ya, terisi air ya. Airnya ini sampai tumpah-tumpah ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana saya merasakan di sini memang masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Ya. Jadi masih banyak nih Pisces yang mungkin masih mengalami keterpurukan gitu loh. Artinya apa? Artinya kurang bisa stabil ataupun bahkan ada peningkatan ini masih kurang bisa kalian dapatkan. Makanya di sini adanya sebuah pemikiran yang beban berat gitu loh. Seakan-akan tidak ada ketenangan dalam hidup karena memang kalian memikirkan pekerjaan ataupun karir yang mungkin selama ini apa ya tidak sesuai ekspektasi kalian. Jikapun itu ada sesuai ekspektasi kalian, nanti ada saja yang menghalangi. Nah gitu loh. Makanya terkadang kalian dibikin bingung ya, dibikin lelah. Nah seperti itu. Karena memang jelas ini, lagi-lagi Pisces banyak orang yang nggak suka sama kalian sehingga mereka-mereka yang toksik, yang iri sama kalian, ya inginnya apa? Inginnya membuat kalian kacau gitu loh. Biar tidak bisa menemukan kesuksesan, biar tidak bisa menemukan pencapaian target. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cups. Nah, ini melambangkan simbol bagus ya. Gitu. Artinya bisa saja akan ada kestabilan ulang di sini. Asalkan satu Pisces harus lagi-lagi balik ini sama Pisces harus bisa menyikapi sebuah masalah yang terjadi. Jangan menuruti ego. Nah, gitu. Karena di sini akan memberikan sebuah pertanda baik ya. Mungkin akan bisa menemukan kestabilan kembali. Tetaplah berjuang, jangan pernah menyerah di sini. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki Pisces. Kartu utama muncul petunjuk 5 koin. Ada 5 pentacles. Dikonfirmasi muncul petunjuk debul. Ada seseorang berjalan tidak melihat ke depan, ini jalannya kan terputus ini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang keuangan ataupun rezeki. Memang kelihatannya masih banyak masa-masa sulit ya di sini. Saya rasakan sih ini beda dari yang mungkin dulu ataupun sebelumnya ya. Mungkin dulu ataupun sebelumnya kalian sempat lancar di sini. Kok tiba-tiba serasa seret ataupun serasa banyak hambatan, banyak sendatan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu loh. Ya memang di sini apapun itu ya tetap kelihatannya ini apa ya seakan-akan memang ada yang menutup rezeki kalian di sini. Cuman disarankan Pisces harus jangan sampai salah jalan ataupun mengambil sebuah solusi ataupun tindakan. Harap berhati-hati. Jika kalian salah mengambil tindakan ataupun mengambil jalan untuk solusinya, ini akan semakin berantakan. Maksudnya seperti apa ya? Maksudnya ketika kalian mengalami hambatan, mengalami keterpurukan, ya, rezekinya seakan-akan seret ataupun kurang lancar. Kalian harus bisa menyikapi apakah masalah ini logika atau di luar logika. Nah, kalau logika selesaikan logika, di luar logika sering saya mengatakan selesaikan secara energi. Jangan dibolak-balik. Nah, gitu loh ya.
Terus dikonfirmasi muncul petunjuk depul. Nah, ini memberikan sebuah sinyal ya. Ya ini Pisces harus betul-betul waspada ya untuk mengolah keuangan kalian gitu. Karena saya merasakan di sini uang kalian ini ya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya. Cuman harus berhati-hati di sini. Ketika kalian tidak kontrol ya, apapun yang mungkin tidak penting kalian beli, tidak memikirkan nanti kedepannya seperti apa, kalian akan susah sendiri. Kalian akan terperosok di sini. Nah gitu. Jadi harap waspada ya untuk Pisces. Mungkin minggu-minggu ini harus direm dulu karena memang saya merasakan situasi seputar keuangan ataupun finansial lagi kurang baik-baik saja. Nah, gitu. Memang posisi saat ini bisa saja keuangan kalian masih cukup aman lah. Nah, nanti bisa dikatakan kedepannya ini loh, entah 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah gitu loh. Ini kalau tidak berhati-hati ya kalian akan terperosok di sini. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Mei ya, fakta yang bakal terjadi. Kalau untuk asmara di sini 50-50 ya Pisces ya. Bisa saja yang 50% kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi apapun masalah kalian akan bisa selesai. Nah, yang 50% lagi stuck ya. Artinya ya kalian masih terhantam masalah, masih kesulitan, masih kebingungan, masih ada problem yang harus kalian selesaikan. Gitu loh. Karena jelas banyak orang yang nggak suka sama kalian ketika kalian asmara kalian tuh baik-baik saja, penuh kebahagiaan. Banyak orang yang nggak suka. Akhirnya apa ya? Mereka mengirimkan energi negatif yang saya menyebutkan black magic. Nah, ketika itu dibiarkan semuanya ini akan ikut terkunci untuk sahabat Pisces ya. Gitu. Ikut tertutup semua. Nanti kalian tinggal merasakan. Saran saya kalau bisa dibuka aura biar bagus ya. Gitu. Kalau kalian bisa tata caranya sendiri ya silakan buka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya biar apa? Langkah kedepannya ini biar lebih tertata, biar lebih penuh keberuntungan. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir ya setelah saya deteksi secara penerawangan ini memasuki minggu terakhir ya. Fakta yang bakal terjadi. Ini kelihatannya sama ya. 50-50 basis. Bisa saja akan ada kejutan baik, bisa saja ini kalian semakin terpuruk di sini. Karena saya merasakan ataupun melihat secara terawangannya, ini kok apa ya? Kok begitu kuat energi negatifnya. Nah, gitu loh. Yang bersarang di dalam diri kalian ini kuat. Makanya banyak kegagalan, banyak ketidakberhasilan, berhasil sedikit, senang sedikit, bahagia sedikit, terkena masalah lagi. Nah, gitu loh. Itu yang menyebabkan memang aura itu cukup kuat gitu loh. Aura negatif ini cukup energi negatif ini cukup mempengaruhi kalian sehingga banyak aura dari sahabat Pisces yang tertutup di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya, untuk di keuangan ataupun rezeki ya. Ini waspada ya untuk komunitas terbesar Pisces. Ini kelihatannya apa yang saya merasakan ataupun secara terawangan tadi melihat masalah keuangan sih adanya penurunan yang luar biasa nih Pisces. Banyak hambatan, banyak kesulitan ya. Gitu loh. Karena jelas lagi-lagi Pisces terdampak gitu loh. Sudah terkontaminasi oleh energi negatif. Kalian tertembak di asmara, tetapi adanya pembiaran. Nah ini kan bisa lari kemana-mana. Bisa pekerjaan kacau, keuangan juga ikut kacau. Pada akhirnya ya seperti itu. Ketika kalian buka, semuanya akan terbuka semua di sini. Ada kelancaran, ada kebahagiaan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk keuangan ini waspada untuk komunitas terbesar Pisces. Mungkin akan masih banyak keterpurukan, masih banyak penurunan di sini. Rezeki serasa seret, serasa macet. Ya, tinggal kalian mau tidak berusaha untuk berikhtiar. Nah, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan semua ini ya. Sekali lagi ini semua bersifat general reading.
energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul sih Pisces seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, akurat gitu. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang. Ketika dinding penghalang itu hancur, ya, maka aura kalian bisa bersinar kembali gitu loh, bisa terbuka kembali. Dan energi positif dari diri kalian, dalam diri kalian ini akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah itu secara kerezekian, kebaikan, kepositifan. Itu akan bisa menarik. Tapi kalau kalian ada halangan, yang nggak akan bisa masuk keberkahan itu. Pasti akan mental. Mentalnya kemana? Ya mentalnya sama-sama yang punya jodoh Pisces, tapi auranya yang sudah terbuka. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang masih tertutup ya terus mengalami kesulitan di situ. Ada kerezekian batal, ada kebaikan gagal. Ya, seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa, sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan biar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib biar lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, tetap ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, sharingkan, tanya orang-orang di bidangnya. Yang ketiga apa? Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri yang sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kalian ingin berubah baik, sobat. Seperti itu ya. Oke ya, inti dari semua informasi yang sudah saya berikan ya, sekali lagi, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, sobat. Apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Pisces. Kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.